Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini kita akan membahas persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghadapi uji komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi untuk teman-teman yang akan melaksanakan uji komprehensif, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu uji komprehensif, berapa dosen pengujinya, apa saja yang diujikan, kemudian berapa batas minimal uji komprehensif kita. Dan di video kali ini saya akan membahas seputar uji komprehensif. Namun bagi teman-teman yang ingin mengetahui contoh video PPL, bagaimana cara mengedit video PPL, teman-teman juga bisa melihat video saya. Nanti link video tersebut saya lampirkan di deskripsi video kali ini. Mari kita lanjutkan. Jadi apa itu uji komprehensif? Uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi materi yang diujikan di uji komprehensif salah satunya adalah identifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi, kenapa kita memilih solusi itu untuk menyelesaikan masalah, kemudian kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Selain itu, uji komprehensif juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan literasi numerasi, HOTS, dan TIPEK yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi, materi selanjutnya yang diujikan dalam uji komprehensif antara lain literasi numerasi, biasanya ditanyakan di mana keterampilan literasi numerasi itu muncul. Kemudian HOTS, biasanya ditanyakan bagian mana HOTS di dalam RPP kita. Lalu TIPEK, di mana teknologikalnya, pedagogic knowledge-nya, dan content knowledge-nya di RPP kita. Jadi kita harus benar-benar menguasai RPP yang kita buat sebelumnya. Dengan demikian, uji komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL atau praktik pembelajaran inovatif. Jadi teman-teman, syarat untuk kita bisa mengikuti PPL adalah kita harus lulus uji komprehensif ini. Selanjutnya, ini adalah kriteria kelulusan uji komprehensif. Ujian utama dengan nilai minimal 70, itu mahasiswa bisa dikatakan lulus baru kemudian mengikuti tahapan PPL. Namun jika tidak lulus, biasanya itu 1 hari kemudian akan diadakan uji ulang, dan bila lulus akan melanjutkan ke tahap PPL. Namun jika sudah melakukan uji ulang dan mahasiswa tersebut tidak lulus, maka proses PPG-nya sudah selesai. Mahasiswa tersebut tidak bisa melanjutkan ke proses PPL. Jadi nilai minimal yang harus kita peroleh adalah 70. Nanti untuk nilai dapat kita lihat di LMS setelah kita mengikuti uji komprehensif. Dan kita memiliki kesempatan untuk melakukan uji komprehensif sebanyak 2 kali. Kemudian, berapa lama waktu uji komprehensif? Uji komprehensif untuk setiap mahasiswa dilakukan selama 1 JP atau 50 menit pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, berdasarkan pengalaman saya saat mengikuti uji komprehensif PPG tahun 2022, saya diberi waktu 50 menit untuk uji komprehensif.
30 menit pertama kita dipersilakan untuk melakukan peer teaching di depan dosen penguji, dan 20 menit sisanya kita akan ditanya seputar rencana aksi yang telah kita buat. Namun mungkin beda LPTK, beda dosen penguji juga akan berbeda pertanyaannya ya teman-teman. Karena ada LPTK yang mengharuskan kita menyiapkan file presentasi dan juga ada yang tidak. Ada juga LPTK yang mengharuskan kita untuk peer teaching terlebih dahulu, namun ada juga LPTK yang tidak meminta kita untuk melakukan peer teaching. Jadi nanti teman-teman sesuaikan saja dengan LPTK dan dosen penguji masing-masing. Selanjutnya, berapa dan siapa yang menguji? Setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen penguji prodi PPG yang keahliannya sesuai. Dan pengujinya adalah bukan dosen pembimbing kita saat menyusun rencana aksi. Dosen penguji itu masih satu LPTK namun bukan dosen pembimbing kita. Biasanya kita akan silang dosen dengan kelompok lain. Jadi, dosen pembimbing kita akan menjadi dosen penguji untuk kelompok lain, begitupun sebaliknya. Dosen pembimbing dari kelompok lain yang akan menguji pada kelompok kita. Kemudian, berapa nilai minimal uji komprehensif? Nilai minimal kelulusan uji komprehensif ditetapkan 70 sebagai prasyarat mengikuti PPL. Nanti untuk nilai hasil uji komprehensif teman-teman bisa lihat di LMS. Biasanya bisa kita lihat pada hari yang sama atau hari berikutnya setelah kita melaksanakan uji komprehensif. Jadi kita bisa langsung tahu apakah kita lulus atau kita harus melakukan kembali uji komprehensif. Selanjutnya, apakah uji komprehensif direkam dan siapa yang merekamnya? Uji komprehensif dilakukan dengan platform G Suite atau Google Meet dan direkam per mahasiswa, direkam oleh admin LMS dari LPTK. Jadi teman-teman yang akan melaksanakan uji komprehensif sudah tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara merekam uji komprehensif, karena itu sudah dilakukan oleh admin LMS kita. Kita hanya harus fokus untuk mempersiapkan materi dan juga bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari dosen penguji kita. Kemudian, untuk bobot penilaian uji komprehensif, untuk komponen kemampuan mengidentifikasi masalah bobotnya 10, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah bobotnya 10, kemampuan penentuan penyebab masalah 10, kemampuan eksplorasi penentuan solusi bobotnya 10, kemampuan penentuan solusi 10, kemampuan membuat rencana aksi 10. Jadi, oh ya teman-teman, saat kita melaksanakan uji komprehensif, seharusnya sebelumnya kita juga harus mengupload rencana aksi yang sudah kita buat sebelumnya. Rencana aksi itu paket lengkap ya teman-teman, dari RPP, LKPD, bahan ajar, media ajar, dan juga instrumen evaluasi. Karena itu juga akan dinilai oleh dosen penguji. Dan itu pula yang akan menjadi materi pertanyaan saat uji komprehensif berlangsung. Kemudian untuk kemampuan membuat rencana evaluasi bobotnya 10. Untuk komponen penguasaan materi yang mendukung HOTS bobotnya 10. Biasanya itu ditanyakan oleh dosen penguji, HOTS-nya itu terletak di mana, kemudian saat proses pembelajaran berlangsung, apakah melatih anak untuk berpikir HOTS dan seperti apa prosesnya. Kemudian untuk komponen penguasaan literasi numerasi bobotnya 10.
Untuk penguasaan literasi numerasi biasanya terletak di kegiatan pembelajaran ya teman-teman. Kemudian untuk komponen kemampuan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran bobotnya juga 10 sehingga totalnya menjadi 100. Jadi kita harus mempelajari kembali LK-LK yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Kita juga harus menguasai betul rencana aksi yang telah kita buat, mulai dari komponen-komponen RPP, kemudian hostnya di mana, seperti apa, kemudian TIPEK-nya terjadi atau terlihat pada saat proses apa, seperti itu teman-teman. Selain itu, sintak-sintak model pembelajaran yang kita buat juga akan ditanyakan oleh dosen penguji. Jadi seperti itu video untuk persiapan uji kinerja PPG 2022. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi PPL. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya seputar PPG, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.